kita memakai hidroponik ya. Tapi kita berbeda dengan hidroponik yang dengan menggunakan greenhouse. Kita dengan sistem indoor itu kita bisa mengontrol environment-nya. Jadi dari suhu, udara, dan lain-lain itu kita bisa kontrol. Yang tidak bisa dilakukan oleh hidroponik yang di luar. Kita tidak memerlukan yang namanya pembukaan lahan. Biasanya kalau di pertanian gitu kan ya, kita membuka hutan gitu kan ya untuk memperluas lahan pertanian. Nah, sedangkan kita menggunakan lahan yang terbatas atau mungkin yang tidak terpakai pun bisa. Jadi dengan demikian kita bisa ikut menggagas pertanian yang memang ramah lingkungan. Ini kebun kami, fasiliti pertama kami di Gading Serpong. Dan di sini ada sekitar 5.100 lubang tanam yang kalau misalkan kita panen itu bisa menghasilkan sekitar 400 sampai 450 kg sayuran segar. Yang dimana kalau dengan pertanian konvensional itu memerlukan lahan sekitar 200 sampai 300 meter persegi. Tanamannya sendiri kita bisa berbagai macam varian ya. Dari bisa lihat di sini Asian Leafy seperti bayam hijau, lalu ada bayam merah. Di sini ada kailan, lalu di sini ada lettuce butterhead, ada mizuna, ada pakcoy, dan di sana ada romaine ya. Selada romaine itu kita bisa melakukan penanaman ini dengan di dalam satu ruangan ini bisa berbagai macam sayuran. Itu dimungkinkan karena kita menggunakan sistem yang memang bisa kita monitor dan juga bisa kita kontrol sendiri seperti itu. Berdirinya itu dari kita penelitian dari awal 2020 gitu ya, di mana kita mencari sebuah solusi untuk kita bisa bertanam itu di lahan yang terbatas. Di mana kita bisa men-challenge diri kita sendiri untuk menanam tanaman kita untuk di daerah urban ya terutama ya. Karena pertama kita melihat kebutuhan dari sayur-sayuran di perkotaan itu sangat tinggi. Sedangkan yang menyuplai itu di luar perkotaan gitu kan ya. Jadi gimana caranya mereka bisa memproduksi makanan sendiri gitu. Jadi dia tidak tergantung dengan supply yang mungkin kalau yang sekarang itu naik turun ya, kadang ada, kadang tidak, konsistensinya kurang. Dari masalah tersebutlah Tunas Farm mencoba menggabungkan dengan antara teknologi dengan pertanian. Jadi bagaimana caranya bertani tapi dengan menggunakan teknologi kita re-engineering kan. Jadi kita di perkotaan dengan lahan yang terbatas, yang sempit, yang mungkin dibilang tidak memungkinkan menjadi mungkin. Oke, kalau untuk teknologinya mungkin saya bisa tunjukkan di Tunas Farm ini sendiri. Pertama, ini di sini ada sensor. Oke, jadi di sini ada layar ya yang menunjukkan kira-kira pH-nya berapa, lalu nutrisinya berapa, humidity-nya berapa, dan juga temperatur dari air dan maupun suhu di sekitar kita. Nah, di bawah sini ada sensornya. Bisa lihat? Ya. Ini sensor untuk TDS air atau nutrisi, lalu ada sensor temperatur dan juga sensor pH ya, pH air.
Dan juga kita punya water volume sensor di sini. Jadi kalau misalkan airnya sudah habis, ini akan mengirimkan notifikasi ke grower kita untuk segera menambahkan air. Nah, dengan sistem kita ini pemberian nutrisinya itu bisa presisi, karena kita menggunakan sistem yang ditarik oleh dosing pump. Jadi dari sini akan menarik nutrisi dan dibuang langsung ke pembuangan di tengah sini. Dan di tengah sini juga kita punya yang namanya pengaduk ya, wave maker. Ini untuk mengaduk mengaduk nutrisi, maaf. Jadi semua kegiatan atau proses penanaman ini kita menggunakan automation. Jadi kita bisa memberikan nutrisi yang secara presisi, lalu memonitor suhu atau kelembaban yang secara presisi, sehingga dari hasil tanaman ini kita bisa prediksi kapan dengan tepat tanaman ini bisa panen. Kita memakai hidroponik ya, tapi kita berbeda dengan hidroponik yang dengan menggunakan greenhouse gitu ya. Jadi kita dengan sistem indoor itu kita bisa mengontrol environment-nya, baik dari suhunya, kelembaban udaranya, lalu intensitas cahayanya, panjang cahayanya, lalu juga lama ya fotoperiodik dari cahaya sendiri. Jadi kalau keunggulannya kita bisa dengan konsisten memberikan parameter-parameter yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Misalkan kita bisa mengatur berapa lama tumbuhan mendapatkan cahaya. Berbeda dengan di konsep di luar gitu kan ya, yang masih tergantung dengan matahari. Kalau cuaca bagus, mungkin mereka bisa 10 jam. Cuman kalau ada mendung atau cahayanya kurang gitu kan ya, tertutup awan, itu mendapatkan cahayanya jadi terganggu ya, terhambat gitu. Jadi dengan konsep seperti ini, itu kita dapat memiliki banyak keuntungan. Dengan menggunakan LED ini dan dengan spektrum yang mendekati matahari gitu kan ya, sebetulnya kita sama aja dengan matahari. Yang menjadi kita lebih unggul adalah kita bisa mengatur lamanya dia tanaman ini terkena sinar. Kalau mungkin kalau di luar ruangan itu dia kan tergantung sama matahari. Jadi mungkin kalau lagi mendung atau lagi hujan itu kan dia terganggu proses fotosintesisnya. Sedangkan di indoor farming ini full dia mendapatkan cahaya sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut. Oke, jadi untuk Internet of Things sendiri mungkin kita bisa contohkan ya seperti apa cara kerjanya, lalu apa saja sih kelebihan-kelebihan yang bisa dilakukan oleh sistem Internet of Things seperti itu ya. Nah, di sini ada aplikasi, jadi kita bisa mengontrol semuanya dari handphone. Setelah itu kita bisa melakukan atau melihat data-data yang ada di sekitaran di dalam ruangan ini. Seperti bisa kita lihat di sini ada site 1, towers. Dan ini kita bisa lihat temperaturnya, suhu udara, humidity, lalu ada parameter di setiap towernya, dan ini kita bisa lakukan remote control. Bisa kita mematikan lampu tower 1. Jadi kita tinggal atur manualnya, lalu kita bisa matikan lampunya. Ya, ini sudah mati. Lalu di tower 2 kita matikan pun mati. Lalu tower 3 kita mematikan, coba. Mati. Nah, kalau kita mau menyalakan lagi, kita bisa langsung automatically, kita ganti ke otomatis, dan dia otomatis nyala semua. Jadi memang misi kami juga ya, salah satunya mengajak atau meregenerasi petani, gitu kan ya. Jadi petani-petani yang millennials gitu kan, mungkin banyak challenge atau tantangan yang dilakukan kalau dengan masih konsep konvensional, seperti masih nyangkul, masih membajak, kotor-kotoran gitu kan ya. Itu ya mungkin apa ya, untuk anak millennials kurang bonafit gitu ya. Jadi Tunas Farm hadir di sini untuk menjadikan petani-petani millennials mendapatkan kesempatan untuk mengekspor pendidikan mereka, pengalaman mereka untuk di pertanian yang modern. Pertanian itu kan kalau dari TK gitu kan atau SD, kita taunya Pak Petani itu apa sih? Pakai caping, cangkul, kerbau, sawah gitu kan ya. Nah, mungkin nanti untuk kedepannya tidak seperti itu. Jadi orang-orang atau anak-anak kecil pun juga pengen menjadi seorang petani gitu kan ya.
kebun kami ini, bibit yang akan kita peroleh merupakan bibit yang bermutu tinggi karena sejak awal kita sudah melakukan penerapan seleksi untuk bibit yang kita gunakan, yaitu dengan benih yang vigor dan berkecambah dengan normal. Selanjutnya, rockwool yang sudah basah dan siap untuk kita tanamin sebagai media, langsung kita ambil benih yang sehat dan memiliki akar yang sudah cukup panjang. Contohnya seperti yang ini. Maka akan kita tanam langsung ke rockwool seperti ini. Setelah benih yang berkecambah kita tanam di rockwool atau di media tanam, sekarang bibit ini atau calon bibit ini sudah siap kita letakkan di rak seedling dengan pencahayaan lampu. Kita letakkan benih yang sudah berkecambah di bawah sinar lampu, dan setelah 5 hari sampai 8 hari benih ini akan siap untuk ditransplant menjadi sebesar yang seperti ini, memiliki 2-3 daun sejati. Di rak seedling ini kami menggunakan cahaya lampu LED sebagai pengganti cahaya matahari, dan untuk LED ini akan menyala selama 8 jam setiap harinya. Setelah 8 jam lampu menyala, setiap harinya lampu ini akan mati dan akan menyala kembali secara otomatis. Konsep seperti ini memang bisa dikatakan yang ramah lingkungan ya. Pertama, kita menggunakan sistem hidroponik, itu kan airnya dia closed loop. Jadi beda dengan yang di tanah ya, karena kan disiram, airnya menguap, atau mungkin langsung diserap ke dalam tanah. Sedangkan air yang kita pakai ini ya hanya segini-segini aja. Jadi untuk penghematan air mungkin bisa dibilang kita 90% lebih hemat penggunaan airnya gitu kan ya. Yang kedua, kita tidak memerlukan yang namanya pembukaan lahan. Biasanya kalau di pertanian gitu kan ya, kita membuka hutan gitu kan ya untuk memperluas lahan pertanian. Nah, sedangkan kita menggunakan lahan yang terbatas atau mungkin yang tidak terpakai pun bisa. Jadi dengan demikian kita bisa ikut ini ya menggagas pertanian yang memang ramah lingkungan tadi. Dengan bertani indoor farming ini, peluang-peluang yang kami lihat itu pertama kita dapat memanfaatkan bangunan-bangunan idle ya. Karena sekarang lagi pandemi COVID gitu kan ya, banyak bangunan-bangunan yang tidak terpakai gitu kan ya, kayak seperti office space, warehouse, yang ruko-ruko ataupun memang lahan-lahan kosong yang tidak terpakai gitu kan, mau dijadikan atau mau diutilize lebih produktif lagi. Mengapa pilih di perkotaan? Karena memang bangunan-bangunan tersebut yang banyak di perkotaan gitu kan ya, daripada dia nganggur, daripada dia tidak terpakai gitu kan. Kenapa nggak kita utilize aja menjadi lebih produktif dengan indoor vertical farming, hasilnya pun juga kita bisa nikmati, semuanya bisa mendapatkan sayuran sehat, bebas pestisida, dan ketahanan pangan bisa berjalan seperti itu. Sekarang kita mau panen selada romen, green romen. Jadi kita menggagas indoor farming memang pertama dari problem-problem ya, masalah-masalah yang tadi seperti bagaimana kita meningkatkan ketahanan pangan di perkotaan gitu kan ya. Yang kedua, kita coba untuk menciptakan sayuran yang dengan kualitas yang lebih baik.
gitu. Karena kan kita dengan konsep indoor farming ini kita nggak ada hama ya. Jadi untuk gangguan hama itu bisa dibilang hampir nol ya. Jadi kita nggak menggunakan pestisida. Diharapkan dengan pertanian seperti ini daya jualnya juga akan lebih tinggi gitu. Oke, jadi di Tunas Farm kita memiliki beberapa divisi. Yang sekarang ini yang ada di ruang ini adalah divisi IT dan juga dari R&D tanamannya. Oke, lagi ngapain nih? Lagi soldering, Pak. Oh, di LED nih? Iya. Oke. Lihat yang dirancang sih, baru prototipe. Oh, oke. Bisa di tes? Udah nyala? Kalau nyala sih udah, tinggal nanti di testing aja. Nih, nyala gitu. Nah, ini nyala juga. Nah, jadi di Tunas Farm ini kita develop LED-nya sendiri ya. Jadi kita melakukan riset dari tim botanis di sini, melihat bagaimana reaksi tanaman terhadap cahaya-cahaya yang diberikan dan diberikan juga oleh tim IT atau ditugaskan tim IT untuk membuat LED tersebut. Misinya Tunas Farm itu agar anak-anak muda di bidang pertanian maupun teknologi bisa berkarya ya seperti ini. Jadi kita mewadahi semuanya, mereka mau eksplor pengetahuannya, pengalamannya, dan juga pendidikan yang udah mereka dapat sehingga tidak terbuang cuma-cuma gitu kan ya. Jadi semua berguna untuk bangsa Indonesia juga seperti itu. Ya, semuanya ini rata-rata berusia di bawah 25 tahun ya. Ada yang fresh graduate juga, lalu juga ada yang baru beberapa tahun. Cuman kita percaya bahwa anak-anak muda ini bisa berkarya dengan baik kalau diberikan kesempatan. Biasanya bibit yang sudah siap untuk ditanam itu minimal dia ada 3 daun sejati gitu. Kalau misalkan ini ada bibit bayam merah, ini belum siap karena ini baru sekitar 3 hari. Sudah ada mulai beberapa yang keluar daun, tapi ini akan kita tunggu sampai kira-kira 5-6 hari baru. Sedangkan ini ada bibit red romaine yang memang sudah kira-kira 10 hari di sini, jadi ini sangat siap untuk ditransplant. Kita bisa lihat di sini dia sudah memiliki akar yang bagus dan banyak, siap untuk ditanam. Bibit atau tanaman muda yang sudah siap untuk ditransplant, tinggal kita sobek aja profulnya, kemudian kita taruh di netpot seperti ini dan kita akan bawa untuk ditransplanting. Begitu pula seterusnya. Sudah berakar, akarnya putih dan sehat.
sebetulnya kita mempunyai berbagai macam solusi ya. Yang pertama kita bisa menjual sayurannya dengan quality yang lebih baik, dengan yang bebas pestisida gitu kan ya. Yang kedua kita bisa menjual sistemnya, dalam artian kita bisa merangkul existing farmers dengan yang udah di greenhouse, kita bisa menggunakan teknologi. Jadi teknologi kita bisa diadaptasi oleh mereka. Lalu juga yang kedua kita bisa mengutilize bangunan-bangunan yang kosong tadi, kita bisa bekerja sama dengan mereka gitu kan ya, untuk memanfaatkan bangunannya, kita yang mengelola. Kita pun juga yang nanti bisa menjadi market buat mereka. Jadi partner-partner itu tidak perlu kebingungan lagi nih mencari marketnya di mana atau menjualnya kemana gitu. Jadi Tunas Farm ini menjadi end-to-end solution ya. Dari dia penjual sayuran, menjual sayurnya, lalu menjual teknologinya, lalu juga untuk partnership-nya. Harapan dari saya sendiri sih ya, atau Tunas Farm khususnya gitu kan ya, pertanian di Indonesia dapat berkembang ya gitu. Jadi berkembangnya dalam arti sudah mengarah dengan teknologi. Bagaimana teknologi ini bisa re-engineering gitu kan ya, pertanian atau metode-metode baru, memunculkan metode-metode baru dalam bertani yang lebih hebat-hebat lagi, yang lebih efisien, ramah lingkungan ya kan, dan juga dengan quality tentunya yang lebih baik lagi gitu. Kita mengharapkan memang produk-produk pertanian di Indonesia ini bisa bersaing dengan yang luar. Jadi kita tidak perlu mengimpor sayuran lagi dari luar, mengimpor buah lagi dari luar. Bagaimana kita bisa melakukan ekspor dan bisa bersaing di pasar internasional gitu kan ya, sayur-sayur Indonesia dengan yang kualitasnya baik, nggak pakai pestisida gitu kan, yang nggak bolong-bolong gitu dan selalu segar seperti itu.